Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di program Mojok Tribun Jambi bersama aku Ade Setiawati. Nah, seperti biasa nih, kita lagi di program Mojok Kesehatan dan didampingin oleh Dokter Andri ya dok ya? Ya. Ya Andri, mohon maaf Tribuners. Oke, sekarang kita lagi di Siloam Hospital Jambi nih Tribuners. Nah, untuk 30 menit lebih ke depan, kita akan ngobrolin temanya tentang manfaat puasa pada kesehatan dan tips sehat pasca lebaran. Nah gitu Tribuners. Oke, gimana dok, sehat dok? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Tribuners ya. Oke, ini kan kita lagi di bulan puasa Ya. dok. Banyak yang menjalankan puasa juga. Nah, ada nggak sih dok untuk penyakit-penyakit tertentu nih dok? Jadi kalau bicara puasa itu kan bicara makan ya, sama minum. Pasti ada penyakit yang akan berhubungan. Ya, yang berhubungan sama makanan. Penyakit-penyakit yang berhubungan sama makanan kan diabetes, kolesterol. Nah, itu pasti berhubungan tuh. Nah, di bidang medis tuh ada orang yang kita sebut sindroma metabolik. Nah, makanan itu kalau dimakan itu di metabolisme namanya, dipecah-pecah, dijadikan diambil sarinya. Nah, namanya nutrisi. Makanan kalau kita makan tuh full tuh kita makan dicerna oleh badan, namanya di metabolisme. Itu nama yang di metabolisme jadi nutrisi itu. Yaitu nutrisi yang mayornya yang besar tuh karbohidrat, protein, lemak, baru ada vitamin, mineral, air. Nah, itulah sebenarnya makanan kita di metabolisme. Nah, untuk urusan metabolisme yang sifatnya karbohidrat ini nanti hubungannya sama penyakit gula. Yang hubungannya sama metabolisme lemak itu nanti orang-orang biasa ada kolesterol. Nah, saya balik ke tadi yang disebut metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu kalau orang itu sama yang kegemukan. Ya, terus yang trigliseridanya kalau diperiksa naik. Ada HDL itu turun. Nah, LDL-nya kemungkinan juga naik. Nah, ini metabolisme yang disebut metabolisme lemak. Yang dua inilah yang paling akan ada pengaruhnya kalau puasa. Artinya paling banyak pengaruhnya. Jadi penyakit yang sifatnya ini dua ini sebenarnya dengan puasa akan terbantu. Jadi positif lah ya. Jadi positif gitu. Jadi silahkan berpuasa dengan benar gitu. Berarti penderita diabetes dan kolesterol itu kan ada yang mengaku mereka menjalankan puasa itu merasa tubuhnya lebih ringan, lebih enak lah gitu dok. Itu benar atau seperti apa dok? Ya bisa dibilang logikanya benar karena tubuh kita kan jadinya tidak memetabolisme yang lebih porsinya. Porsinya jadi lebih sedikit. Jadi kenapa seseorang itu jadi diabetes? Kenapa seorang kolesterolnya naik? Sebenarnya kan yang dimasukkan atau dimakan sama dia itu seperti kelebihan porsinya. Sehingga si badan ini mencerna tuh sebagian akhirnya ditumpuk. Nggak dipakai buat energi. Nah, waktu ditumpuk kan jadi dia berat. Gitu. Kalau dia berat, ya susah dong. Apa juga badannya juga jadi berat gitu. Yang gampang tuh gini ya, saya suka kasih ilustrasi buat orang-orang yang punya penyakit ini, saya khusus dulu buat orang-orang yang punya penyakit kolesterol sama diabetes. Itu kan saya anggap kelebihan muatan gula atau karbohidrat dan kelebihan muatan lemak, kolesterol. Nah, kita kalau seandainya di rumah, misalnya di keluarga ini punya 5 orang anak, misalnya si anak yang satu atau 3 aja deh, gampang, 3 aja lah. Si anak yang satu dia belanja jam 10, si anak yang kedua dia belanja jam 12, si anak yang ketiga dia belanja jam 2. Masing-masing datang kan berbeda ke rumah. Nah, yang mau masak ini mau masak jam berapa? Akhirnya kalau dia udah masak jam 12, yang ini nggak kebagian untuk dimasak. Nah, kalau di rumah kan disimpan lemari es. Nah, kalau di badan bisa disimpan di sini, di perut. Ya,
Jadi itu ini. Nah, makanya terus nanti kalau dia puasa sama seperti kalau kita suruh orang check up, dia puasa tuh 8 sampai 10 sampai 12 jam malam. Sebenarnya waktu dia puasa malam itu sebenarnya bukan puasa kan, dia akan tidur. Kelebihan yang siang kalau dia maksud makan ini bisa nggak ditanggulangi malam waktu dia nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa paginya tentu dia akan normal. Kenapa terjadi penyakit? Karena ternyata sepanjang malam dia udah nggak sanggup mengendalikannya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Oke. Ini kan kalau bulan puasa nih dok, itu kan tradisinya memang ada sirup merah, sirup kuning, sirup hijau, terus ada makanan-makanan lain dok. Nah itu kendala juga atau seperti apa dok? Ya sebenarnya kalau saya lihat ya, saya nggak mendalami ibadah puasa, tetapi saya pikir kalau namanya puasa kan sebenarnya yang diperlukan hanya membatalkan. Iya. Bukan mengenyangkan. Betul nggak sih? Membatalkan air putih juga boleh kan? Jadi sebenarnya nggak usah buru-buru memakan yang manis. Ya kalau makan manis 1 gelas saja lah. Sekedar kembalikan tenaga. Karena karbohidratnya cepat dicerna ya. Dalam 1 jam dia sudah dicerna sehingga kita sudah ada energi. Jadi tadi kalau lemes agak udah enak. Nanti makan besarnya misalnya habis isya gitu. Atau kalau kuat pulang taraweh. Makan banyak-banyak, ya makan besar lah saya katakan gitu ya. Baru nanti sahur yang harusnya makan juga gitu. Supaya apa? Aktivitas siangnya kita ada fit lah gitu ya, fit gitu. Jadi saya pikir kalau makanan yang mau dijor-joran itu mendingin diamalin aja lah. Dikasih ke orang ya, kalau kelebihan ya. Kalau kelebihan, tapi nggak ada salah kalau cuma seminggu sekali, mungkin di keluarga hari Sabtunya, hari Minggunya lebih agak sedikit lebih, ya saya sih nggak salahkan itu kan namanya juga dalam ibadah kita juga harus menikmatinya. Bukan, harus ada kontrol juga, bukan menjadi beban, bukan menjadi kewajiban juga gitu. Kalau mentang-mentang ibadah puasa kok konsumsinya malah lebih banyak, akhirnya yang dipikir-pikir orang puasa malah lebih daripada orang yang nggak puasa jumlah kalori masuknya, karena waktu buka dikasih semua, ntar tengah malam ada lagi. Habis itu sahur juga ada. Dok, jadi kan dimaksimalin malam. Ya, jadi tidak makan, dok. Iya, jadi sebenarnya tetap wajar seperti ini, cuman mirip-mirip aja lah, ke siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Dalam hal makan ya, dalam hal makan gitu. Kira-kira begitu aja sih sebenarnya. Nah, untuk konsumsi berbuka nih dok, itu yang seperti apa sih dok yang mungkin dokter sarankan? Kalau saya bilang tetap sih memang yang manis penting. Karena energi itu dibuat, kalori pertama dibentuk cepat oleh metabolisme karbohidrat, dia cepat. Dalam 1 jam itu sih udah naik gula darah. Makanya gula darah diperiksa kalau orang habis makan mulai 1 jam itu udah mulai naik. Biasanya 2 jam kita suka periksa gula darah 2 jam kemudian, karena kita melihat respon tubuh 1 ke 2 jam itu mampu nggak mengendalikan gula tetap normal. Jadi kalau dibilang gulanya di 2 jam itu naik, berarti dia nggak mampu kan mengendalikannya gitu. Artinya insulin badannya, kalau bahasa untuk diabetes, insulinnya nggak cukup untuk menanggulangi makanan yang masuk. Jadi tetap sih karbohidrat tuh ini penting, tapi bukan berlebihan dok. Bukan berlebihan. Tetap harus kontrol gitu dok ya. Kalau saya bilang kontrol aja biasa. Kalau cuma 1 gelas saya kira nggak masalah ya. Misalnya cendol 1 gelas, udah. Jangan minta terus. Belum kolaknya dok. Es buah. Kalau kolaknya dia mau, habis nanti yang makan misalnya di isya atau di habis tarawih tuh dia makan makan besar ya? Sama kolak silakan. Silakan, habis itu kan dia istirahat. Nah, waktu sahur dia makan lagi. Oke. Berarti tidak harus sama sekali tidak dok ya? Nah, ya jangan disalah mengerti kalau orang yang punya penyakit yang sifatnya metabolisme stabil terus dia nggak boleh nggak makan, nggak boleh nggak makan, dia harus makan juga, tapi makannya teratur. Masukan tetap perlu. Kenapa? Kalau misalnya kita biasa makan 3 kali, kita makan di sini 1, di sini kita rasa nggak lapar nggak makan, biasanya kita balas dendam di sini nih. Porsi di sini jauh lebih besar dari biasa. Iya. Akhirnya kelebihan nih ditimbun. Kalau dia makan di sini sedikit, di sini dia nggak terlalu lapar, makan juga tetap sama. Akhirnya stabil karena di sini dicerna. Jadi di borongan, tidak ada borongan. Oke. Dok,
apakah ada nih waktu yang berbahaya sama berpuasa gitu dok, mungkin untuk penyakit darah? Nah, kalau yang punya penyakit diabetes terutama, saya katakan yang berbahaya kalau dia memakai suntikan. Suntikan. Ya, suntikan ini dia harus mengerti perubahan dosis. Kalau yang lama-lama dia ngerti, ya kalau yang udah lama pakai dia tahu. Kalau udah memakai suntikan insulin misalnya, dia memakai 1 kali malam, yang biasa dulu ya, bukan yang lagi puasa. 1 kali malam, kemudian 3 kali siang. Orang seperti ini biasanya kami kurang anjurkan puasa. Karena kalau dia lakukan 3 kali, dia nggak puasa di tengah hari, terus malam lagi dia suntik, itu bisa drop. Dan kita akan melihat orang ini kalau diabetes komplikasinya seperti apa. Kalau komplikasinya saya lihat udah banyak, ya kita tidak anjurkan puasa. Walaupun kalau soal keimanan kita nggak bisa campur. Tapi kalau anjuran secara medis kita nggak lepas. Kita melevelkan kalau orang diabetes itu ada low risk, resiko rendah. Resiko rendah, resiko sedang, resiko berat dan sangat berat. Nah, kalau resiko yang baru 1 kali insuntik, itu dia udah sekitar level berat. Tapi kalau udah 3 kali 4 kali suntik, itu berarti level sangat berat. Nah, dan yang diabetes tipe 1, 2 itu, tipe 1 itu yang agak sulit untuk, rasanya nggak mungkin berpuasa, karena dia perlu insulin terus. Dia harus pakai insulin. Sementara kalau dia puasa ya berarti bisa drop. Tipe 1 sangat tergantung insulin. Nah, jadi kalau orang yang punya diabetes, hindari yang namanya hipo. Hipo itu rendah. Jadi orang diabetes hindari rendah. Batasannya kalau dia mengerti, kalau dia udah melihat gula darahnya di bawah 100, dia sudah warning. Tapi kalau sudah di bawah 80, itu sudah masuk. Jadi makanya ada batas, kalau saya menyebutnya batas kuning tuh kalau udah mulai ke bawah 100. Di bawah 100 sudah mulai hati-hati dia. Artinya dia harus melihat pola makannya teratur nggak satu. Apa gara-gara, kan di puasa itu kalau sudah 2 minggu tuh nggak rasa lapar soalnya. Kalau minggu-minggu pertama tuh masih adaptasi badan. Dia setting baru, badan ini men-setting baru kalau udah minggu pertama. Minggu kedua, ketiga settingannya udah terus, minggu 4, nanti ke bawah sama sesudah puasa 1 minggu, sesudah lebaran 1 minggu sampai 2 minggu, itu masih suka nggak lapar gitu. Cuman dipotong dengan pas lebaran ya, nah itu makannya. Tapi sesudah itu sebenarnya nggak terlalu menurut saya. Kecuali dia memang bergaul di tempat yang memang orangnya suka makan semua, nah, itu repot tuh. Saat berpuasa nih dok, apakah ada kebiasaan yang dianjurkan nih dok bagi penderita? Kalau penderita nanti diabetes atau itu, yang pasti itu dia harus minum cukup ya. Minum cukup ini dari bukan waktu puasa, maksud sebelumnya itu dia harus minum cukup. Waktu ini harus minum cukup, sebab dia nggak boleh kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan nanti gulanya relatif tinggi di dalam darah, itu akan mengakibatkan keluhan-keluhan gitu ya, dan itu bisa menjadi komplikasi. Kalau yang dilarang nih dok, ada nggak dok? Untuk yang penderita tidak ada secara langsung larang makanan tetap seperti biasa, cuman dirubah polanya siang ini. Dan kalau insulin ada yang mengatakan bisa dikurangin sampai dosis totalnya itu bisa dikurangin sampai 70% dari yang biasa karena dia berpuasa. Kalau untuk pola-pola hidup tertentu nih dok, pola-pola hidup berpuasa, selama berpuasa gitu dok, itu ada nggak dok mungkin dari dokter? Pola-pola hidup selama berpuasa, saya pikir berpuasa yang teratur. Jadi usahakan makan itu tidak tergesa-gesa gitu ya. Jadi emang porsinya cukup, sahurnya oke gitu, jangan sahurnya cuman sekedarnya gitu ya. Kadang-kadang telat bangun biasanya tuh. Yang begitu tuh ya yang telat bangun tuh. Dikit lagi mau udah mau imsak, bingung dia kan. Nah jadi ya itu kan sebenarnya nggak bisa di manage, bisa diatur gitu ya, karena kita kan lagi masalah ibadah. Dan puasa itu sendiri belajar mengontrol pengendalian diri itu penting. Di situ kan kita mengendalikan diri, mana sih yang kita harus makan, minum gitu ya. Jadi sebenarnya bisa mengendalikan semua tuh ya.
nafsu makan juga bisa dikendalikan. Iya, seharusnya bisa gitu. Mood kita juga bisa, karena ada penelitiannya loh. Penelitiannya tuh bahwa bagi orang yang biasa berpuasa itu bagus gitu, moodnya bagus, tetap bagus. Tapi dok, kalau lapar cenderung marah-marah dok, itu gimana dok? Bukan cenderung marah, karena tiba-tiba badannya aneh gitu dia rasa. Iya. Dia rasa kok nggak biasanya, jadi orang jadi sensi. Oh iya, Nah, sensi. jadi Lebih kok sensi. dikit-dikit kok jadi ini. Padahal mungkin karena dia, kita lihat aja anak kalau ngantuk. Anak kecil tuh kalau ngantuk coba Marah-marah perhatiin. dok. Nggak marah-marah, dia kucek-kucek matanya kan. Dia pikir matanya yang salah. Oh bener. Padahal dia yang ngantuk. Bentar lagi kita lihat dia tidur deh. Antar dia mulai rewel sana sini, tapi udah mulai kucek-kucek matanya. Dia masih mau main, tapi kok, nah gitu. Coba lihat. Kan itu dia merasa ada yang aneh, tapi dia nggak ngerti ini kenapa gitu. Oh. Jadi sebenarnya hanya masalah keadaan diri yang begitu aja, lebih psikis lah, psikologis lah. Untuk tips sehat pasca lebaran. Kalau pasca lebaran nih, bagi penyakit dalam. Gitu. mumpung puasa itu ibadah dan ibadah itu menghasilkan yang positif, boleh diteruskan menjadi puasa sunnah nanti. Mau dibikin Senin Kemis itu bagus karena dia akan mengistirahatkan pencernaan. Ya, di hari-hari puasa pencernaan itu sebenarnya agak beristirahat. Ya, nggak terlalu dibebani pekerjaan terus. Apalagi kalau porsinya besar-besar terus. Ya, jadi itu, saya pikir itu satu. Kedua, kalau sudah itu, kalau yang olahraga kembali berolahraga. Biasanya olahraga suka korelasi sama keinginan makan. Tapi olahraga yang teratur dan benar, biasanya nafsu makan stabil. Kalau olahraganya kelebihan, nafsu makannya besar atau masih kurang. Jadi kalau olahraga yang bagus akan membuat mood kita rasa lapar nggak gimana. Kulit juga glowing dok Ya, kalau nanti kurang, porsi olahraganya kurang atau berlebihan biasanya dipengaruhi, malah jadi jelek. Jadi kalau ada orang yang kok bilang saya kalau olahraga nafsu makan saya besar, hati-hati porsinya dilihat, porsi olahraga. Berarti ada yang kurang benar gitu Ya, ada mungkin yang kurang benar. Ada mungkin yang kurang benar. Nanti tinggal ya sebenarnya itu perlu ngobrol kan. Kita bahasa kita nih kalau orang soal makan kita call, menunya kita call satu-satu. Dia makan apa pagi? Dia makan gimana siang? Jam berapa? Jadi yang penting pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu memang makan teratur jamnya. Kenapa? Salah satu contoh, insulin kita di tubuh kita tuh kita menghasilkan insulin. Itu dia sekitar jam 6-7 pagi dia keluar. Jadi kalau kita makan di jam 8 ke atas, breakfastnya, itu kemungkinan ada yang nggak cover tuh. Terutama untuk penderita diabetes karena hasil insulinnya kan kurang. Nanti di jam 12, sekitar jam 12 atau jam 1 gitu dia keluar lagi insulin. Nanti sore gitu lagi. Itu kan polanya. Sehingga kalau kita makan di luar jam makan, nah ini jadi beban bagi badan. Oke. Begitu Tribuners. Apa namanya? Nah, dok kan saat lebaran nih dok. Ya. Nah, saat lebaran kan tradisinya itu kan ada rendang, ada gulai, ada macam-macam gitu kan dok ya. Pokoknya semua yang bersantan-santan itu biasanya ada daging-daging, sebenarnya ada. Itu seperti apa dok? Ataukah maksudnya boleh-boleh aja atau gimana dok? Ya kalau orang itu memang punya masalah dengan kolesterol misalnya, masalah dengan diabetes, ya tetap aja dia bikin porsinya aja. Porsinya yang penting. Ya, jadi kalau di dalam masalah makan atau diet, itu cuma tiga bagian aja yang kita harus ingat. Bagi seorang penderita ya. Makanan yang masih boleh dimakan bebas. Misalnya contoh kalau diabetes umumnya sayur semua bebas. Ya. Baru makanan yang boleh dimakan tetapi dengan porsi, dengan pembatasan. Ya. Ini baru diukur. Dia boleh ngambil tapi diukur. Kalau yang tadi kan bebas. Yang terakhir adalah yang sudah tidak mungkin lagi dimakan. Misalnya kalau orang diabetes ya gula, udah cerita gula nggak usah. Udah berhenti aja dengan cerita gula lah, gula apapun. Gula dari nasi dok ya? Lebih baik gula dari apapun. Udah. Kenapa? Ada orang bilang, maaf nih, bagi yang punya perusahaan-perusahaan gula buatan tuh, ntar marah nih mas ini. Sebab orang diabetes contohnya,
ya kalau dia nggak biasain dia putus hubungan sama yang namanya gula manis, nanti dia kalau nggak ada gula buatan yang katanya rendah kalori itu, jadi dia nyolong gula biasa karena biasa manis. Misalnya saya lagi jalan ke Palembang, di tengah jalan singgah mampir pagi sore, biasanya manis kan, nggak ada kan, kita nggak bawa, akhirnya gula yang ada kita ambil karena kita nggak bisa kalau nggak manis. Jadi sebenarnya itu aja, lebih baik kita nggak usah, karena gini, tidak ada orang dalam tanda kutip meninggal karena nggak makan gula. Karena gula adanya, Dok. Ya, ada katanya mati sebut karena gula ya, nggak pernah dibilang terbalik gitu ya. Oke, itu sebenarnya kita, jadi gini, menghadapi urusan makan itu jangan jadi beban. Nikmatin sesuai kemampuan gitu. Sama lah kalau kita mengkonsumsi apapun sesuai kemampuan kita. Beli apapun, belanja juga sesuai kemampuan kan. Jadi semuanya kalau dinikmati itu biasa aja. Jadi kalau punya penyakit yang metabolisme seperti ini, berkawan dengan penyakit. Bertemanlah dengan penyakit. Karena penyakit ini akan pergi sama-sama kita terus. Mau ke restoran dia ngikut. Mau nonton bioskop ngikut. Mau tidur ngikut. Benar. Itu jadikan, kalau saya mengatakan kepada pasien-pasien saya, kalau terutama yang diabetes ya. Diabetes itu kan udah banyak sekali cerita. Dan banyak komplikasi. Ya, dari yang sakit ginjal, stroke, serangan jantung, semua diabetes. Sehingga orang kalau dengar kata itu, yang berpenyakit diabetes suka merasa musuh tuh kan, dengan seluruh obat-obat yang disebut banyak sekali. Jadi saya bilang, jadikan diabetes itu seperti pacarnya sendiri. Ya, bahkan lebih dari pacar. Kenapa? Kalau pacarnya itu nggak suka nonton kungfu, jangan dibawa nonton kungfu gitu kan. Kalau dia nggak suka restoran Padang, jangan ke restoran Padang gitu. Ya sama diabetes, kalau nggak bisa ke sana ya kan masih ada yang lain. Nah, itu yang mesti, kalau bahasa kerennya yang saya ngomong ini, itu terimalah kenyataan. Bahwa kita tuh pacarnya ini gitu loh. Terima kenyataan kan? Gitu. Ya kalau kita marah sama pacar, atau marah sama suami atau istri, kan kalau dengar suaranya aja kita udah males. Iya benar. Betul nggak? Begitu dia starter mobil keluar, kita bilang, wah udah keluar ya, tenang kita. Begitu baru dengar lagi dia parkirin sore ini, aduh kita udah kesel duluan. Karena belum selesai urusannya. Karena kita di hati masih merasa ini musuh gitu. Jadi terima kenyataan itu yang penting. Ini bahasanya sih simple, terima kenyataan. Susah Gitu. menerima itu, Dok. Kayaknya kita banyak yang nggak bisa gitu nerima itu. Kalau dia bisa sih sebenarnya enjoy aja. Ya, makanya jangan juga terlalu lihat orang lain kiri kanan, nggak penting. Ya, kalau dalam hal ini dia bagi dirinya gitu, karena Terus memang diri sendiri, Dok ya. ya sama, kalau orang sana penghasilan 1 juta, sini penghasilan 2 juta, kan beda-beda dia cara kebutuhan memanage-nya, nggak bisa sama Ya, benar. gitu. Oke. Oke. Kalau ini, Dok, perlu nggak sih, Dok, untuk penyakit tersebut itu untuk kontrol per berapa sekali? Nah, mungkin setelah Lebaran atau Gini ya, kalau setelah kontrol, kalau orang yang puasa sih udah, ini kan sudah bulan puasa. Sebenarnya kalau yang benar-benar dia masih harus kontrol dengan baik tuh gulanya, dia harus konsultasi untuk bulan puasa. Nah, sesudah bulan puasa, ya dia kontrol biasa saja. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit metabolik seperti ini, gula terutama sama kolesterol ya yang paling banyak ya, diabetes, itu lebih baik 3 bulan dia harus kontrol. 3 bulan dia harus kontrol. Minimal. 3 bulan? Minimal 3 bulan. ya, minimal 3 bulan dia kontrol. Berarti abis Lebaran nggak harus kontrol Nggak harus, kecuali dia ada keluhan ya. Kalau dia ada keluhan jangan nunggu 3 bulan. Jadi kalau ada keluhan kapan aja kontrol, tapi kalau nggak ada keluhan minimal 3 bulan. Karena orang suka bosan kan kontrol itu. Apalagi dokternya bilang, oh itu aja, obatnya itu aja. Makanya dalam satu penyakit metabolisme yang sebenarnya yang lebih dipentingkan adalah lifestyle kita, si orang yang sakit. Tapi Dok, kayaknya kalau dokternya kayak dokter, kayaknya asik deh, Dok. Ini kan bukan. Gaul gitu. Ya, kita harus mengerti juga ya, ada dokter yang terlalu sibuk karena pasiennya banyak. Kalau pasien saya sedikit, jadi nggak terlalu ini. Jadi saya mungkin ceritanya bisa lebih banyak gitu. Dan biasanya kita dokter memerlukan waktu lebih untuk penyakit yang metabolis. Untuk menjelaskan, misalnya diabetes itu apa? Hanya contoh kan, dia supaya ngerti dulu. Oh ini nih diabetes. Makanya kenapa perlu dietnya? Kenapa perlu teratur makannya? Kenapa yang saya udah cerita tadi?
Kalau gagal, kita gagal berdua, dokter dan pasien, gitu loh. Makanya saya suka ngomel kalau pasiennya udah diajarin ngerti, tapi dia sendiri yang ini, gitu. Nah, ya artinya, jadinya kan dia yang rugi. Dia, kalau saya masih ya kapan aja orang datang ya iya aja lah, masa ya diusir kan enggak, gitu ya. Tapi paling nggak enak, gitu, kita ngomongnya. Kalau sama-sama yang aktif penyakit-penyakit metabolik yang jadi dokter tuh sebenarnya dirinya sendiri. Iya. Dokter ini tempat konsultasi aja. Misalnya gini, dia datang, dok saya sudah lakukan ini, obat saya udah ini, saya udah olahraga, udah ini, kok saya masih begini nih polanya. Nah inilah dokternya nyari. Mulai dari pola hidup dia, olahraga, diet, obat-obatan, pilihan makanan. Nah nanti kan dokternya lihat, oh kita rubah ini, gitu. Nah, jadi dia jalanin kan, kita nggak mungkin melekat sama dia 24 jam. Jadi kita tidak tahu apa yang dia buat. Gitu. Bener. Berarti emang diri sendiri kontrol utama, Dok ya? Iya, self control itu penting. Kalau untuk orang-orang yang punya penyakit metabolisme penting. Self control. Ya, anggap aja kita melakukan pengobatan itu sama seperti melakukan ibadah itu. Jadi kita menjalani harus, kan ibadah juga harus ikhlas. Hati gitu, Dok. Nggak ada ibadah yang nggak boleh nggak ikhlas. Nanti nggak ada pahalanya. Kalau kita lakukan semuanya, misalnya puasa gini, oh karena disuruh diliatin mama, mana bisa begitu? Gitu. Hati kita kan harus memang mau melakukan gitu. Oke, gitu Tribuners. Oke, sebelum kita tutup nih Dok, kayaknya udah cukup Dok ya. Ada nggak sih Dok mungkin yang mau dokter sampaikan sama Tribuners luar sana nih Dok? Ya, kalau bagi yang belum sakit, yang belum pernah ada penyakit, ya, belum ada penyakit, tidak ada resiko di dalam keluarga. Resiko itu yang dimaksud gini, ini satu keluarga orangnya gemuk semua, jadi dia cenderung bisa gemuk. Kedua, ada diabetes, ada hipertensi dalam keluarga, ada penyakit-penyakit yang bisa diturunkan. Itu dia harus, kalau sudah umurnya misalnya 30, dia harus pernah check up. Kalau dia belum pernah sakit, dia check up. Nah, kalau dia sudah ada penyakit, nah sekarang bagi yang sudah ada penyakit, nah sudah ada penyakit, itu check up-nya sesuai dengan pola yang dokter anjurkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dokternya akan lihat, ini kok kayaknya susah dikendalikan. Nah itu, tetapi kalau sudah rutin teratur dan sudah terkendali, itu minimal 3 bulan minimal. Tapi yang paling bagus tiap bulan, karena sambil ngontrol obatnya. Obat yang dia minum masih itu enggak, kemudian polanya masih bener enggak, gitu. Biasanya dokter perlunya itu sih sebenarnya, bukan sekedar resep obatnya. Kalau kita harus, dan kita mau tahu pasien punya keluhan enggak, ya. Terus bagi orang yang belum pernah punya penyakit, biasakan ngambil pola hidup sehat. Lakukan, mulai sedini mungkin. Jadi mulai hari ini kalau nonton ini, mulai sekarang lah gitu. Jangan ditunda besok gitu. Ya kalau dia ini walaupun nanti ini kan mungkin ada yang lihat nih, nonton nih ya. Jadi ini pola hidup sehat tuh gini. Makan, minum teratur. Porsinya cukup, tidak berlebihan, ya. Olahraganya ada. Olahraga yang sehat itu sebenarnya 150 menit per minggu, tapi tidak borongan. Ya, jangan borongan main futsal 3, 4, 5 jam, udah gitu tidur seminggu, gitu kira-kira gitu ya. Nggak bisa. Yang bagus adalah selang hari. Kalau ada 5 kali seminggu, berarti 5 kali 30 menit. Ya. Ada yang bilang, boleh dibikin 15 pagi, 15 sore. Tapi biasanya kan terus sedikit kalau 15 menit. Kira 30 menit lah. 35 di pagi mau sore, yang ya udara pagi lebih enak. Satu, kedua kondisi tubuh kalau pagi bangun lebih segar. Jadi itu tidur cukup 7 jam sebenarnya. Tidur itu sebenarnya 7 jam perlunya. Walaupun saya masih tolerir lah kalau masih 5 jam ke atas. Tapi umumnya penelitiannya bilang 7 jam. Gitu. Ideal waktu tidur ada nggak Dok? Bagaimana? Idealnya waktu tidur? Ya itu 7 jam. Sebenarnya. Berarti mulai dari jam 12 boleh? Oh, kalau sebelumnya, maksudnya, kalau waktu tidur sebelum tengah malam sih. Oh, sebelum tengah malam. Ya, menurut saya sebelum tengah malam. Kenapa? Supaya dan waktu tidur yang baik adalah daerah gelap ya. Supaya hormon tidur kita keluar. Jadi lebih mudah tidur.
Ya itu aja, diet, olahraga, sama pola hidup sehat. Oke, Iya. siap. Kalau yang satu lagi yang apa? Yang punya penyakit, ikuti benar-benar anjurannya dokter supaya dia nikmat menjalaninya. Jangan dengan berat hati. Kalau ada yang berat hati, dia harus konsultasi untuk melepaskan keberatannya itu. Berusaha ikhlas So, gitu enggak, kan? karena kadang-kadang ada hal tertentu yang dia rasa berat apa. Ayo kita tanggulangi. Jangan ada beban. Jangan ada beban di antara kita, gitu ya. Soalnya beban dia nggak ngomong kan kita nggak tahu. Misalnya ada hal tertentu dia harus bangun terlalu pagi atau bangun terlalu malam, tidur terlalu malam. Nah itu kan mesti dipikirkan. Oke, saya kira itu. Siap. Terima kasih dok atas Sama-sama. waktunya hari ini sudah menyempatkan ngobrol sama Tribuners luar sana. Ya, Dan sehat terus dokter. terima kasih. Jadi semua yang nonton juga ini sehat-sehat. Harus sehat Ya. juga. Termasuk yang merekam kita juga sehat-sehat ya. Amin. Balik layar dok ya. Oke. Terima kasih Tribuners yang sudah bergabung. Aku Ade pamit. Bye. Ya.